Hai semua, selamat datang di channel Encyclopedia.id, channel yang ngebahas berbagai macam hal mengenai dunia AI, mulai dari teknik prompting sampai dengan cara berjualan hasil dari AI. Buat lo yang suka untuk mengeksplor dunia AI, lo wajib banget nih subscribe channel ini dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya. Sebelum kita memulai videonya, gue mau minta maaf banget nih sama temen-temen karena gue baru bisa ngupload video baru sekarang. Banyaknya pekerjaan dan juga berbagai macam hal pribadi yang tidak dapat gue hindarkan di dalam kehidupan nyata ternyata berimpact pada jarangnya gue upload video. Tapi kedepannya gue confident nih untuk bisa ngupload video 1 minggu sekali setidaknya. Pas gue lihat kolom komentar, ternyata banyak banget dari teman-teman yang memiliki pertanyaan yang umumnya mengenai bagaimana sih cara bisa approve di Prombase, lalu juga bagaimana teknik prompting, bahkan juga ada yang bertanya bagaimana sih kita bisa mensinkronkan atau melinkkan akun Prombase kita dengan akun pembayaran, yaitu menggunakan Stripe. Oke, melalui video ini kita akan coba bahas satu persatu dari pertanyaan umum teman-teman tersebut ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai mekanisme pembayaran ataupun payouts. Payouts dari Prombase ini dilakukan dengan transfer ke akun Stripe ya, seperti dompet digital. Ya mirip-mirip lah sama OVO, sama Gojek kayak gitu. Nanti di tanggal tertentu dari akun Stripe itu kita bisa withdraw ke akun bank kita. Nah tapi gua ada kabar yang kurang menyenangkan nih teman-teman, karena ya ada juga sih sempat yang bertanya kok waktu ngelingkan atau mensinkronkan akun Stripe kok gagal gitu ya, enable gitu. Nah oleh karena itu gue coba tanya langsung ke CEO dari Prombase yang namanya Ben. Kebetulan juga memang ada bukti screenshotnya ini dari salah satu follower gue di Instagram. Ya dia bilang ya tadi unable to connect Stripe gitu. Akhirnya gue tanya kenapa sih kok bisa unable gini, kok bisa error gini untuk saat kita linkkan ke akun Stripe. Nah ternyata jawaban dari Ben, CEO-nya Prombase ini, untuk Indonesia dan beberapa negara itu memang di pause, diberhentikan sementara lah ya, karena terindikasi adanya spam. Nah ini yang mungkin gue pikir ini adalah akibat dari kita mungkin saat melinkkan akun Stripe-nya tuh tidak berhasil, akhirnya jadi seperti spam untuk pas connect ya. Dan gue di dalam chat ini juga menjelaskan kemungkinan spam itu terjadi karena ya kita tidak cukup familiar menggunakan Stripe ya, jadinya ya terindikasi klik ya spam seperti itu. Nah tapi tenang aja teman-teman, saat gue tanya si Ben ini ternyata dia bilang sih akan dibuka di 30 hari ke depan ya. Artinya saat ini gue tanya 28 Januari 2024, mudah-mudahan di akhir bulan Februari 2024 ini sudah dibuka. Nah kalau nanti sudah dibuka dan sudah normal kembali, gue akan buat lagi videonya bagaimana kita bisa melinkkan akun kita dengan Stripe. Selanjutnya kita akan membahas alasan kenapa kita sering banget di decline ataupun nggak approve di Prombase. Beberapa kesalahan-kesalahan umum yang biasanya kita lakukan, termasuk gue sendiri. Ini berdasarkan juga pengalaman pribadi gue yang pasti teman-teman juga setidaknya mengalaminya. Nah sebenarnya kalau teman-teman akses ke link ini ya, prombase.com/promstrip-guidelines, itu teman-teman akan mendapatkan guidelines untuk submission prompt. Nah di sini mulai dari approve prompt itu seperti apa, lalu decline prompts itu seperti apa. Tapi kita tidak akan bahas satu persatu. Gue yakin teman-teman akan bisa baca detailnya nanti. Oh ya, linknya tidak ada di menu kalau gue lihat. Jadi coba gue akan copy paste. Nanti gue akan taruh di deskripsi ya untuk prompt submission guidelines ini. Di sini gue akan bahas beberapa kesalahan umum yang kita lakukan, yang gue juga lakukan saat pertama kali gue bikin prompt di Prombase ini. Kesalahan pertama yang sering banget kita lakukan adalah promptnya itu terlalu simple ataupun mudah ditebak. Kalau kita lihat guidelines, contoh prompt yang mudah ditebak ya kayak gini ya, dog photographs, photographs of a dog gitu ya. Kenapa seperti itu dilarang? Karena kita sedang menjual prompt teman-teman. Yang diharapkan itu adalah prompt yang unik, prompt yang cukup kompleks, sehingga saat dijual ke customer itu sangat-sangat bernilai gitu ya, valuable.
Kita lihat contoh gue ini, Nat Geo Wildlife Photographs. Ternyata gue memasukkan prompt yang sangat simple gitu ya. Cuman ada close up, lalu objeknya apa, sinematografi dan lain, dynamic lighting, sehingga kita ditolak itu. Padahal kalau teman-teman lihat ini hasilnya cukup baik sih, gambarnya kayak gini. Tapi ternyata memang secara sistem tidak boleh ya di prompt base untuk prompt yang sangat simpel ataupun mudah ditebak. Kesalahan yang kedua adalah contoh yang kita hasilkan itu terlalu mirip ya satu dengan yang lain. Kalau kita nge-prompting gambar misalkan dengan Midjourney dengan Stable Diffusion, maka kita diwajibkan untuk mengupload 9 contoh gambar dari hasil prompt kita. Nah, ternyata ini gambar-gambarnya tidak boleh mirip satu dengan yang lain. Nah, ini contohnya adalah prompt gua mengenai transparent gitar ya. Ternyata dari 9 gambar yang gua hasilkan memang semuanya itu sangat mirip, sangat sama gitu bentuknya. Nah, inilah yang akan ditolak oleh si prompt base karena prompt base menginginkan atau meregulasikan prompt yang kita jual itu bisa applicable ke objek lain seperti itu. Misalnya kalau teman-teman mau bikin yang transparan floral kayak gini, harusnya jangan cuma gitar, ada gitar mungkin, ada piano, ada biola, ataupun dengan alat musik lainnya. Jadi variasinya di alat musiknya, bukan di gambarnya seperti ini. Kesalahan ketiga yang sering kali kita lakukan adalah outputnya itu low quality ataupun jelek. Jadi prompt kita misalkan yang menghasilkan gambar itu kualitasnya jelek ya, lalu terdistorsi ataupun gambarnya itu memiliki bentuk yang aneh gitu. Kita lihat contohnya punya gua di sini mengenai clip art ini. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat ternyata gua sangka sih ini ya memiliki kualitas yang buruk ya. Kualitasnya nggak kayak HD gitu, sementara yang lain sih masih oke-oke aja, tapi ada beberapa yang memang kualitasnya tidak HD sehingga dianggap oleh prompt base ini tidak layak ataupun contohnya masih low quality. Selain 3 kesalahan umum yang tadi sudah gue jelaskan, ternyata ada alasan-alasan lain kenapa prompt kita di decline ataupun nggak approve oleh sistem prompt base. Mungkin punya teman-teman tidak konsisten dalam stylenya, ataupun saat dites oleh pihak prompt base ternyata promptnya itu jelek hasilnya, lalu ada plagiarisme, lalu kontennya itu berbau 18+ gitu ya, itu tidak boleh di dalam prompt base ini. Berkaitan dengan kesalahan prompt yang terlalu simpel ataupun mudah ditebak, teman-teman solusinya butuh mengetahui yang namanya prompt engineering. Prompt engineering simpelnya adalah teknik yang kita gunakan untuk dapat memaksimalkan AI tersebut. Karena memang saat ini model AI itu lebih banyak model untuk text to text seperti ChatGPT maupun text to image seperti Midjourney, Stable Diffusion dan lain-lain. Teman-teman yang explore ChatGPT untuk berjualan prompt ChatGPT di aplikasi prompt base, teman-teman wajib banget nih tahu bagaimana caranya teknik prompt engineering. Kebetulan banget nih, gua baru aja launching ebook teknik prompt engineering dengan ChatGPT. Di dalam buku ini, teman-teman bakal belajar banyak hal yang sangat komprehensif. Kita akan bahas mulai dari AI itu sendiri, lalu generatif AI itu apa, sampai kita ke pembahasan prompt engineering dasar dengan ChatGPT, prompt engineering lanjutan dengan ChatGPT, dan juga ada 100 prompt siap pakai yang dapat teman-teman maksimalkan untuk berbagai macam use case, mulai dari marketing, sales, product development, software development, dan juga yang lainnya. Gimana? Lengkap banget kan penjelasannya? So, buat teman-teman yang berminat untuk membeli buku ini, teman-teman tinggal akses link berikut ini ataupun gua akan taruh linknya di dalam deskripsi ya. Ayo buruan beli ebooknya karena gua lagi ada promo sampai dengan 46% nih, khusus buat teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit teknik prompting dengan model text to image. Di sini gue bakal memakai Stable Diffusion teman-teman. Tapi tenang aja, Stable Diffusion yang gue pakai itu bukan yang diinstal di komputer, karena mungkin kebanyakan dari kita itu tidak orang yang betul-betul teknik, jadi instalasinya cukup ribet. Jadi kita menghindari hal itu, ataupun memang kita tidak memiliki spesifikasi komputer yang mumpuni ya untuk dapat merunning Stable Diffusion ini dengan baik. Oleh karena itu gua ada nih
yang namanya playgroundai.com. Nah, di Playground ini kita bisa mengakses Stable Diffusion mulai dari Stable Diffusion 1,5 sampai dengan Stable Diffusion XL. Oke, hal awal yang biasanya gue lakukan untuk mencari inspirasi adalah dengan melihat feednya dari si Playground ini. Misalnya gue pengen bikin sesuatu yang retro futuristik ya. Gue coba masukin kata kunci mekanika. Ya, ini yang muncul. Gue ketemu gambar ini dan di sini ada contoh gambarnya, ada contoh promnya, dan juga di bawahnya ada settingan-settingannya ini ya. Kita coba buka on a board baru. Nah, di sini kita bisa copy promnya, kita taruh di prom sini, dan juga di sini ada bagian untuk exclude from image, yang artinya kita bisa mengekskludkan hal yang tidak kita inginkan. Ya, kalau bahasa lainnya itu negatif prompting ya. Tapi ingat teman-teman, saat kita meng-copy paste, kita tidak boleh langsung serta-merta mengenerate karena promnya ini bisa jadi terindikasi plagiarisme. Seperti yang kita tadi lihat di salah satu alasan kenapa kita di decline ataupun tidak approve di PromBase adalah kita terindikasi plagiat. Nah, oleh karena itu kita harus hindari ya teman-teman. Makanya ini jadikan sebagai inspirasi teman-teman aja. Oke, kita coba lihat settingannya. Kita pilih yang Stable Diffusion XL. Di sini ada pilihannya Stable Diffusion 1,5 sama yang Playground V2. Tapi kita gunakan yang XL aja. Lalu di sini ada dimensi gambar. Ada 1:1, 1024x24 dan lainnya. Nah, teman-teman, untuk yang versi free itu tidak ada slider untuk bisa mengcustom ukuran gambar atau dimensi gambar seperti ini ya. Cuman ada yang fix aja. Tapi di sini kita coba pakai yang 1:1 aja ya, untuk 1024x1024. Di sini kita lihat tadi setelah kita copy prompt, kita lihat ada samplernya apa, lalu refinementnya, guidance scale-nya, menggunakan filter apa. Nah, ini di sini dia pakai DPM++ yang SDE Keras. Kita lihat di sini untuk mode Pro aja, kita nggak usah pakai yang ini, kita pakai yang DPM++ 2M Keras saja dulu. Oke, setelah itu kita lihat settingan yang lain. Dia pakai filter style counterfeit. Kita coba cari ada nggak counterfeit. Oke, ada ternyata, kita klik. Lalu kita sesuaikan Stable Diffusionnya ya, walaupun dia pakai 1,5 tapi kita pakai yang XL aja. Nah, ini 40 untuk refinement, kita slider sampai 40. Oke, selanjutnya kita lihat guidance scale-nya atau prom guidance-nya itu 13. Maka kita atur sampai ke 13 dan kita coba generate dulu ya untuk melihat hasilnya. Oke, hasil dari prom kita tadi itu seperti ini ya. Memang beda dari yang asli karena dia menggunakan model yang berbeda, tapi intinya promnya sama. Jadi jangan sampai sekali lagi teman-teman membuat prom yang benar-benar plagiat seperti ini ya. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa mengganti yang space battle ini jadi objek apapun yang kita inginkan. Contohnya gue bikin cat robot. Nah, kita coba kasih jarak ya untuk prom yang contoh dengan prom yang kita mau bikin. Di sini gua taruh cat robot very huge, lalu outer space background. Nah, ada beberapa item yang mungkin bisa gua ambil kayak ini Pandora, lalu retro futuristik. Ya, epic bisa gua ambil, intricate details, lalu ArtStation, Unreal Engine, 3D dan lain-lain bisa gua ambil dari prom contoh gitu ya. Lalu gua delete nih prom contohnya dan akhirnya menghasilkan gambar seperti ini. Nah, tapi kalau kita lihat gua masih belum sesuai karena ini lebih kayak kartun ya kucingnya ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menambahkan di dalam exclude from image atau negative prompting tadi. Kita coba tulis kartun, kita tidak mau bentuknya kartun. Oke, kita generate. Dan hasilnya benar seperti ini, lebih kelihatan 3D-nya ya teman-teman ya, dibanding dengan yang tadi lebih kartun. Oke, kita bisa lakukan fine tuning lagi teman-teman. Kalau teman-teman mau bisa di generate lagi untuk fine tuning. Misalnya
masih ada kekurangan di image-nya, bisa banget ditambahin untuk fine tuningnya. Lalu selanjutnya kita, kalau untuk di Prombase kan tidak boleh gambar yang mirip atau sama. Nah ini kita tidak boleh mengirimkan 9 gambar kucing. Oleh karena itu teman-teman, di sini kalau kita lihat di struktur promnya itu ada cat robot, ini bisa kita ganti, dan juga bagian dari outer space background ini bisa kita ganti juga dengan yang lain ya. Contohnya di sini gue coba ganti cat robot jadi dog robot, lalu outer space gue ganti jadi bright sun. Nah ternyata hasilnya seperti ini, dia mengenerate hasil yang berbentuk dog atau anjing dengan latar belakangnya itu adalah bright sun. Nah ini bisa kita explore lagi untuk hewan lain dengan jenis robot lain ataupun dengan jenis robot lain, dan juga dengan background yang lain juga ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang berkecimpung di Midjourney, ini juga bisa sama sih ya, mirip untuk settingannya, tapi mungkin settingannya tidak seperti Stable Diffusion tadi. Jadi teman-teman tidak ada mengatur parameter dengan slider-slider tadi. Di sini kalau Midjourney itu lebih ke strip-strip gitu ya, kayak ini misalnya kalau mau tidak realistik ya strip-strip no realistic, selalu strip-strip versinya mau pakai versi berapa. Jadi kebetulan teks semua, mungkin bagi beberapa orang lebih mudah di Midjourney ya. Nah ini contohnya saat gua mau mengenerate gambar 3D dari seorang pria yang menaiki sepeda. Nah, teman-teman bisa lihat contoh hasilnya seperti ini. Nah, di sini variasi mungkin bisa teman-teman explore untuk jenis olahraganya. Gue di sini yang pertama naik sepeda gitu. Nanti nextnya mungkin gue bisa explore seperti bola basket dan juga yang lainnya. Sehingga nanti akan terbentuk 9 karakter yang memiliki olahraga yang berbeda, tapi dengan style yang seperti ini, 3D. Dan untuk Midjourney itu sendiri merupakan jenis model yang sangat-sangat populer di Prombase. Ini teman-teman bisa lihat aja nih, trending prompt di sini kebanyakan dari Midjourney. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan Midjourney, ini kesempatan banget nih untuk menjual prompt dengan Midjourney di sini, karena memang Midjourney itu paling banyak trending di Prombase ini. Oke, segitu dulu pembahasan dari gua. Tulis di kolom komentar kalau lu ada pertanyaan ataupun mau gua bahas apalagi di next video. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini lebih gede lagi dan gua bisa memberikan manfaat yang lebih gede lagi buat teman-teman. Sekian dari gua, see you in the next video guys.